Selamat siang, Bu Ati. Siang, Ibu. Wah, paprikanya besar-besar ya. Ya, Bu, alhamdulillah. Ada jenis apa aja di sini? Ini dari Ensa ya, Bu, Ensa Jadan. Kemudian Ya. di sini varietas Suni. Untuk Suni ini yang kuning ini. Ya. Ya. Kita menanam untuk kurang lebih 500 tanaman yang Suni. Kemudian sisanya yang merah, itu yang Chang. Oh, yang Varietas itu ya. Chang. Iya. Oh, berarti di sini ada 2 jenis paprika Iya, ya, kuning benar. dan Dan merah. Oke, ini berarti tadi Bu Ati sedang mengamati yang sudah siap panen ya? Iya benar Bu. Saya mengamati di sini sudah siap untuk panen paprika kuning dan juga ada beberapa yang paprika merah yang sudah siap untuk dipanen. Oke, berarti kita yang kuning aja dulu Iya, ya? iya. Ya, kalau untuk yang kuning ini kira-kira kriteria panennya seperti apa? Untuk kriteria panen ini yang sudah membesar, ini kemudian dari warna kita bisa lihat dari warna ini sudah full. Merata ya Bu ya? Merata warnanya, kemudian kalau kita ketuk juga dia sudah bisa berbunyi ya, istilahnya dia sudah siap untuk panen. Nah, Maksudnya tadi diketuk bunyinya nyaring atau gimana? Kalau yang sudah siap panen kalau yang itu? dia belum siap panen kan dia nggak begitu nyaring ya diketuknya. Kalau yang sudah siap ini berbunyi. Iya, berbeda ya Nah, ternyata ya. Iya, ini mungkin kriterianya. Kemudian untuk warna itu tergantung dari order. Kalau seandainya dia istilahnya yang comolat, mungkin ya dalam bahasa Sunda yang kurang merata. Nah, ini mungkin masuk kriteria yang belum merata. Sebagian ya, Bu, kuning. ya? Iya. Ini juga kalau diketuk belum nyaring sempurna. Kalau yang ini udah siap. Dari satu tanaman ini biasanya dapat berapa kilogram Untuk satu tanaman ini rata-rata 2,5 kilo Bu. Ya, dia full ya sampai selesai Satu siklus satu ya? siklus, dia produksi 2,5 2,5 kilogram. Nah, untuk panen per tahap ini rata-rata 3 ons satu buahnya. Dan ini mungkin termasuk grade A dan B ya. Kalau dari greenhouse kami rata-rata satu buahnya ini masuk grade A dan B, dan ini rata-rata 1,4 kilo atau satunya 3 ons. Oh ya, berarti Ya, Bu. untuk umur ya, ketika kita sudah bisa panen perdana, umurnya berapa lama nih dari mulai tanam? Iya, dari mulai tanam ini 2 bulan, sekitar 2 bulan kita sudah panen hijau. Nah, kemudian sesudah panen hijau kita nunggu 2 minggu untuk ke panen kuning atau merah. Kemudian 2 minggu lagi kita ke panen hijau. 2 minggu lagi panen merah atau kuning. Jadi begitu seterusnya, karena dalam satu tanaman ini kurang lebih ada 12 tahap atau 12 step. Oh, ini bisa mungkin masih diperlihatkan tahap ya, gimana? Ya, ini tahap Pertama. Tahap pertama, ini tahap satunya sudah tahap 1, kemudian naik 2 dan seterusnya 3, 4 dan seterusnya sampai ke 12 tahap. Dia berakhir di 8 bulan. 8 bulan. Iya, kalau ini dari mulai panen di 2 bulan sesudah tanam, ini sudah panen hijau. Nah, ini 2 minggu lagi ini panen kuning. Ya, jadi kurang lebih kalau misalnya 2 minggu ya kita hitung saja. Kalau misalnya 8 bulan, 2 bulannya itu panen hijau, tinggal sisa berarti 6 bulan. 6 bulan berarti 1 bulannya kurang lebih 2 ya Bu ya. Berarti Ya. 6 kali 2 12. Per 12 tanaman kali ya. panen ya, 12 kali panen per tanaman. Kemudian 1 kali panen ini rata-rata 3 ons. Rata-rata 3 ons, kita kalikan saja untuk populasi tanaman di sini. Ya, kalau misalnya populasi sekitar 1080, jadi pada saat panen kurang lebih 3 ons kali 1080 aja Bu. Sekitar 423 atau sekitar 4 kintalan. 4 kintal ya? Iya. Waduh, hebat Itu sekali. tapi ini ya Bu, belum apa ya, itu masih hitungan secara real ya. Kita juga antisipasi kan pada saat sortir dan sebagainya. Ya, alhamdulillah lah Bu untuk Iya. untuk panennya. Berarti selama satu
siklus pertanaman paprika ini bisa panen berapa kali? Tadi 12 kali. 12 ya. kali. Nah, untuk satu tanaman itu produksinya kurang lebih 2,5 kilo. Jadi kalau kita hitungkan 2,5 kilo kali populasi tanaman lagi, kurang lebih 2,7 tonan. Itu juga hitungan kasar. Jadi mungkin kita ada persentase lah untuk lain-lainnya ya. Misalnya beberapa tanaman ini juga kan tidak berdiri sempurna. Kalau yang bagus itu dia berdiri sempurna. Artinya ini rata ya. Iya. Jadi ini rata. Kemudian dia bisa berdiri. Kalau ini kan kurang. Nah itu bedanya. Tapi kalau kita jual ke tradisional itu nggak masalah. Nggak pernah dilihat bagaimana dia bisa duduk berdiri sempurna atau seperti apa. Yang jelas berat 1 kilonya misalnya ada 4 atau 5. Nah itu hitungan grade-nya. Kalau ke supermarket mungkin itu termasuk apa persyaratannya, mungkin ada sortiran dan sebagainya. Kalau yang di sini mah Oke, berarti tadi kita sudah ya Bu ya, kriteria panen itu seperti apa. Nanti kita lanjut ke cara panennya ya Bu ya. Siap, Bu. Cara panennya saya ingin tahu cara panen yang seperti apa gitu ya, agar nanti hasil panennya kualitasnya bagus. ya siap. Bu, kalau untuk waktu pemanenan nih yang tepat kan bisa pagi, bisa siang, bisa sore ya. Nah, yang paling bagus itu kapan Bu? Kalau yang paling bagus itu pagi atau sore Bu. Pagi itu bagus sebelum jam 8 atau sore sesudah asar. Kemudian untuk alatnya Bu, yang biasa dilakukan di SMK Pacet ini menggunakan alat apa saja untuk panen paprika ini? Ya, sebenarnya kita alatnya satu menggunakan cutter, kemudian ada lagi alkohol. Jadi nanti cutter kita celupkan ke alkohol untuk mengurangi apa ya dari luka gitu. Jadi ini sebagai mungkin antiseptik ya Bu ya. Di sini bisa juga kalau kukunya kita punya kuku panjang itu manual langsung saja dipotek pakai kuku. Kemudian pada saat kita mengiris dari atas posisinya vertikal, kemudian kita tarik buahnya itu ke bawah. Nah kalau kebalikannya kita potong dari bawah itu nanti buahnya kita tarik ke atas. Itu teknik atau cara memanen yang baik. Jadi ada beberapa cara ya Bu ya. Nanti akan kita perlihatkan juga ya cara yang tadi dipetik langsung dengan tangan maupun yang menggunakan alat gitu ya. Bisa kita mulai? Oh bisa Bu. Ya. Ini kebetulan udah siap alatnya. Kita celupkan dulu ke alkohol. Kemudian kita akan mencari yang siap panen. Ini tanamannya kita tekan dia vertikal. Kalau sudah setengah dari tangkainya kita boleh petik ke bawah seperti ini. Cara panen yang baik. Ini Bu cara pemanenan yang baik, jadi dia rata. Oh, ini ya hasil panennya. Waduh, besar sekali dan warnanya juga kuning merata, segar. Ini juga bisa berdiri sempurna. Nah, ini yang dimaksud grade A ya, seperti ini. Bisa berdiri sempurna. Kemudian tidak ada luka pada saat tadi karena kita hanya memotong di setengah dari tangkai buahnya. Kemudian kita potong ke bawah. Kurang lebih 3 ons kali 1080 aja Bu, sekitar 420 ya, atau sekitar 4 kintalan. 4 kintal ya? Iya. Waduh, hebat Itu sekali. tapi ini ya Bu, belum apa ya, itu masih hitungan secara real ya. Kita juga antisipasi kan pada saat sortir dan sebagainya. Ya alhamdulillah lah Bu untuk panennya. Berarti selama satu siklus pertanaman paprika ini bisa panen berapa kali? Tadi 12 kali. 12 ya. Nah untuk satu tanaman itu produksinya kurang lebih 2,5 kilo. Jadi kalau kita hitungkan 2,5 kilo kali populasi tanaman lagi.
kurang lebih 2,7 tonan. Itu juga hitungan kasar. Jadi mungkin kita ada persentase lah untuk lain-lainnya ya, misalnya beberapa tanaman ini juga kan tidak berdiri sempurna. Kalau yang bagus itu dia berdiri sempurna, artinya ini Rata, ya. Jadi ini rata, kemudian dia bisa berdiri. Kalau ini kan kurang, nah itu bedanya. Tapi kalau kita jual ke tradisional itu nggak masalah, nggak pernah dilihat bagaimana dia bisa duduk berdiri sempurna atau seperti apa. Yang jelas berat 1 kilonya misalnya ada 4 atau 5, nah itu hitungan grade-nya. Kalau ke supermarket mungkin itu termasuk apa persyaratannya, mungkin ada sortiran dan sebagainya. Kalau yang di sini mah Oke, berarti tadi kita sudah ya Bu ya, kriteria panen itu seperti apa. Nanti kita lanjut ke cara panennya ya Bu ya. Cara panennya kita ingin tahu cara panen yang seperti apa gitu ya, agar nanti hasil panennya kualitasnya bagus. ya. Ini Bu cara pemanenan yang baik, jadi dia rata. Oh, ini ya hasil panennya. Waduh, besar sekali dan warnanya juga kuning merata, segar. Ini juga bisa berdiri sempurna. Nah, ini yang dimaksud grade A ya, seperti ini. Dia berdiri sempurna. Kemudian tidak ada luka pada saat tadi karena kita hanya memotong di setengah dari tangkai buahnya. Kemudian kita potong ke bawah. Kita kan sudah panen ya. Iya Bu. Nah, setelah panen, tahapan berikutnya itu seperti apa Bu? Oh ya, ini kan pertama kita panen, boleh masukkan di kontainer, kemudian ada sortasi dan grading. Ini biasanya dibersihkan dulu, kemudian kita pilih grade-nya yang termasuk grade A dan B, kecuali juga C, tapi kita rata-rata A dan B sih Bu untuk yang. Jadi nanti sama anak-anak, kemudian ditimbang dan kita kirim. Untuk kegiatan pasca panennya di mana Bu? Untuk kegiatan pasca panen sesudah ini kan kita timbang, biasanya kita curah untuk permintaan dari industri MOU kita atau tim jejaring dengan alumni-alumni yang barusan ada Rija. Kita kemas, biasanya kalau kita curah langsung ke plastik ukuran besar dan kita tempel stiker, atau kita pakai nampan kemudian kita wrapping, kita kemas. Jadi lokasinya nggak di sini ya? Iya, lokasinya nanti ada di seberang greenhouse Bu. Oh, boleh kita ke situ Bu? Ya, silakan. Nanti kita ke sana Bu. Ya. Panen yang menggunakan tangan langsung itu seperti apa ya Bu Ati? Kita menggunakan kuku ya Bu. Jadi kita tekan posisi dari atas. Kalau kita udah tekan pakai kuku, baru kita tarik buahnya ke bawah seperti ini. Jadi ini untuk panen yang menggunakan kuku. Ternyata mudah juga ya. Bu, kalau Ibu mau coba silahkan. Nanti ada beberapa tanaman yang bisa Ibu panen. Oh iya, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Inilah hasil panen paprika yang kuning dan yang merah di SMK Negeri 1 Pacet. Ini hasil panen, berarti sekarang kita ke pasca panennya ya Bu ya. Untuk di sini pasca panennya apa saja Bu? Yang pertama kita akan menimbang hasil dari panen kita di greenhouse. Kita dibantu nih anak-anak yang lagi praktek ya di kertas berapa. Sesudah kita timbang, baru kita bersihkan satu persatu dengan menggunakan lap basah dan kita grading Bu. Kita grading. Untuk grade A itu 1 kilonya kan ada 4, jadi kurang lebih satu buahnya itu sekitar 2,5 sampai 3 itu masuk ke grade A. Kemudian untuk yang B nya itu 1 kilo 5 buah, kemudian grade C nya kurang lebih 6. Jadi kita bersihkan, kemudian kita masuk. Kalau kita mau ngecek ini kita timbang saja berapa, 25, berarti dia masih grade A. Terus lanjut dan seterusnya dibersihkan. Agak cepat bersihkannya. Sesudah dibersihkan maka kita akan mengemas di dalam nampan ini. Kita akan kemas
grade A dengan grade A, dan kita buat dia tempelkan stiker ini. Silakan dikemas yang rapi. Kemudian nanti ada yang masang stikernya, baru kita orderkan. Biasanya kita selain wrapping itu kita kemasnya di curah di dalam plastik begini. Dibungkus, kadang kita tempelkan stiker untuk label paprika. Nah, kalau yang curah seperti ini biasanya pemasarannya kemana, Bu? Nah, kalau yang curah ini biasanya ke industri atau yang sudah MOU dengan sekolah. Ada juga ke tim jejaring seperti tadi, ada beberapa alumni yang memang selalu mengambil produk SMK Negeri 1 Pacet. Alhamdulillah. Jadi beberapa alumni memang dia sudah menyalurkan atau pemasok. Jadi kita tidak kehilangan konsumen karena mereka selalu menginformasikan untuk bisa mengambil produk dan memasarkan. Mereka juga ke industri dan ke beberapa pasar tradisional dan juga ke pasar modern. Kalau yang dikemas ya berarti ya, ada juga konsumen yang langsung gitu Bu datang untuk mengambil produk. Itu sebenarnya peluang untuk tanaman paprika ini besar sekali Bu, karena memang di daerah Cipanas ini jarang petani yang menanam paprika. Karena kalau paprika ini ditanam kan lebih bagus di greenhouse, sementara kan kalau bagi petani biaya untuk greenhouse-nya kan mahal. Mereka paling bisa untuk nanam di on farm gitu, di lahan. Nah, kalau di lahan itu berbeda dengan di greenhouse. Kita misalkan ada 12 set. Kalau di lahan itu paling hanya 1 atau 2 kali panen sudah habis bisa. gitu ya. Iya, udah nggak bisa lagi. Untuk tahapan pasca panen paprika ini di SMK Pacet itu seperti apa, Bu, tahapannya? Tahapan pasca panennya. Iya. Jadi sesudah kita panen dari lahan, kemudian kita timbang, sesudah timbang, kemudian kita bersihkan dengan menggunakan lap basah dan menentukan grade atau grading. Kemudian sekalian sortasi, sudah kita menentukan grade, kemudian kita kemas dengan nampan dan terakhir pelabelan, sehingga sudah seperti ini. Dia sudah ada keterangannya beratnya ya. Iya, sudah keterangan beratnya dan ini sudah ada nama produknya, tinggal menentukan harga. Kalau harga ini biasanya berfluktuasi. Ya, jadi seperti ini ya hasil akhir dari packing paprika ini. Selesai sudah ya Bu Ati. Tadi kita sudah jalan-jalan di SMK Negeri 1 Pacet. Terima kasih Bu Ati. Kita sudah tahu lebih banyak tentang panen dan pasca panen untuk tanaman paprika ini. Sampai jumpa di video berikutnya.